Jujur enggaknya seseorang tuh kita nggak bisa paksa teman-teman. Itu murni banget pilihannya mereka. Sama dengan kita juga yang juga punya pilihan untuk jujur ataupun memilih untuk menutupi. Jujur nggak hanya berhubungan dengan orang lain ya, karena jujur itu yang terpenting adalah dengan diri kita sendiri, which is ya ini nggak gampang. Kalau gampang semua orang di dunia ini akan hidup damai, aman, sejahtera, sehat sentosa gitu kan ya. Nggak ada yang namanya kecurigaan, nggak ada yang namanya prasangka, right ya, karena susah lah ya, masih ada kayak begitu-begitu ya. Alright, di readingan kali ini ya, Oracle Card Indonesia bakalan bawain apa sih yang segera terlihat jelas ya, kejujuran yang akan kamu lihat, kebenaran-kebenaran yang bakalan terungkap ya seperti apa. Dan ya ini untuk per zodiak. Dan sekarang kita udah nyampe ke teman-teman Virgo ya, kita bakalan baca nih general reading, timeless reading, anytime kalian mau dengerin boleh, dan umum buat siapa aja, terutama buat teman-teman yang mau bersikap terbuka, yang mau belajar di sini ya. Oke, teman-teman, kita baca yuk. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Alright ya, kita baca yuk. Seperti biasa kita bakalan bagi menjadi 3 cerita teman-teman ya. Cerita pertama, kedua, dan ketiga. Dan semoga ya nggak perlu yang namanya dipilih teman-teman ya. Nggak perlu pick a card ya, cukup didengerin aja dari depan sampai belakang teman-teman ya. 3 cerita ini siapa tahu ternyata yang terbuka bukan hanya satu aja gitu kan, tapi tiga cerita itu punya kamu semua. Nah ya, semoga yang baik-baik ya, amin. Alright, cerita pertama buat kamu teman-teman Virgo. Tentang apa sih? Tentang satu keadaan di mana selama ini kamu merasa terikat banget, merasa nggak bisa apa-apa, merasa nggak bisa ngapa-ngapain ya dalam hidupnya kamu ya teman-teman ya. Secara ini adalah sesuatu hal di mana kamu merasa diikat banget ya, merasa kebebasannya kamu tuh bener-bener direnggut gitu ya, terkekang, nggak bisa melakukan apa yang kamu inginkan ya, tentang hal-hal seperti ini teman-teman ya. Lalu siapa aja sih yang terlibat ya, kita coba lihat siapa aja yang terlibat. Ini orang yang penuh harapan sama kamu ya, orang yang berharap sama kamu. Ini bisa jadi pemuja kamu gitu kan ya, orang-orang yang fans sama kamu, ya kayak gitu sih ya. Bisa jadi seperti itu teman-teman ya, bisa jadi seperti ini, atau bisa jadi ini adalah tentang hubungan dimana kamu itu susah banget menjadi diri kamu sendiri. Karena apa? Karena dia selalu melihat kamu itu dari sisi sempurnanya kamu aja gitu. Jadi ini seperti hubungan yang melelahkan dan kamu seperti yang namanya dikekang kayak gitu, atau sebaliknya ya teman-teman ya, atau kondisi yang sebaliknya ya, seperti itu. Nah selanjutnya kita coba baca lagi ya tentang apa dan kayak gimana, tentang komitmen yang kamu bangun ya barengan sama pasangan kamu, tentang komitmen yang kamu lakukan ya ini dengan orang yang kepingin sih ya, bukan hanya dengan hubungan sesaat, kepinginnya long term gitu, tapi kayak susah ya teman-teman ya. Ini seperti susah karena bisa jadi ketemu lagi dengan orang yang sesaat lagi, ketemu lagi gampang bosan gitu kan, ketemu lagi problem-problem yang berkaitan dengan komunikasi ya, dan pada akhirnya seperti kebosanan, kejenuhan itu ada di sini. Seperti ada banyak sekali ya orang-orang yang lalu lalang dalam kehidupannya kalian, dalam hubungannya kalian. Jadi teman-teman ya, kamu seperti dilihat dia atau dia melihat kamu ya, atau kamu melihat dia adalah sosok yang sempurna, tapi ternyata pada akhirnya terbongkar juga gitu harapan-harapan kamu gitu kan ya, harapan-harapannya kamu, harapan-harapannya dia juga mungkin ya teman-teman ya. Ini bisa aja cerita terbalik ya. Jadi bisa aja ini adalah tentang komitmen yang ada celah gitu ya, komitmen ada celah, komitmen di mana ada hubungan-hubungan sesaat yang mampir dan baru terbuka sekarang ini gitu ya. Padahal sebenarnya kalau misalkan dilihat ya, ini orang yang benar-benar kayak berharap banget sama kamu ya, atau sebaliknya ya kamu berharap sama dia gitu teman-teman ya. Ada harapan di sana, hubungan-hubungan yang seperti ini, tapi ini hubungan yang benar-benar melelahkan ya, hubungan yang benar-benar nggak bisa jadi diri sendiri ya, seperti ini. Nah ternyata ada cerita kayak gini. Nah sekarang gimana caranya ya untuk bisa menyikapi hal-hal seperti ini? Coba kita lihat.
tidak perlu membuktikan apa-apa dan kayak gimana ya. Hidup bukan tentang pertarungan di mana kamu yang paling baik atau aku yang paling baik, atau hubungan kita ini baik-baik saja gitu. Akui ya, belajar untuk mengakui, belajar untuk mendengarkan ya teman-teman. Dan juga ini ya, potensi-potensi memiliki bukannya satu hubungan ya teman-teman ya. Ini ada di sini. Potensi untuk ibaratnya satu orang punya dua hubungan atau 3 hubungan ya, ini ada di hubungan kalian. Nah ini hubungan yang melelahkan, dan pada akhirnya salah satu atau dua-duanya mungkin ya malahan mencari hal-hal yang menyenangkan di luar hubungan kalian. Dan ini ya sesuatu yang pada akhirnya terbuka gitu, hanya karena ingin membuktikan bahwa kalian baik-baik aja malah nggak baik-baik aja gitu ya, right teman-teman. Ini yang pertama ya, cerita yang pertama. Selanjutnya di cerita yang kedua ya. Cerita yang kedua ada wisdom ya. Ini adalah tentang hal-hal yang mungkin selama ini ditutupi ya, tentang keuntungan, memanfaatkan situasi ya. Bisa jadi seperti ini ya, hubungan-hubungan yang ibaratnya tidak tulus ya, hubungan-hubungan yang ada kompornya tuh banyak di sekelilingnya kalian ya, ini juga bisa. Nah sekarang kita lihat ya, siapa aja sih yang ikut terlibat gitu. Yang ikut terlibat adalah orang-orang di sekitarnya kalian yang jelas ya teman-teman ya. Secara realitas mungkin kamu udah tahu juga gitu orangnya itu seperti apa. Orang-orang yang berada di lingkungan masa lalunya kamu ya, orang-orang yang membuat kamu berada di dalam satu situasi ikatan-ikatan yang gak jelas ya teman-teman ya. Bisa jadi seperti ini, ikatan yang gak jelas, karena kalau pas lagi butuh aja mendekat gitu, kalau pas enggak ya udah ya seperti ini. Lalu tentang apa gitu, tentang apa ya, ini tentang ya bisa jadi tentang ini growth ini adalah tentang hubungan-hubungan yang nggak jelas ya teman-teman ya, tentang hubungan yang nggak jelas. Orangnya sih nggak deket sama kamu, orangnya jauh ya, tapi pintar memanfaatkan situasi dan kondisi ini ya. Jadi kayak ngegantung hubungan ya. Jadi kalau misalkan lagi butuh sama kamu ya mendekat gitu, tapi kalau misalkan lagi nggak butuh ya udah ya kayak ngilang gitu aja gitu ya. Di hubungan-hubungan yang gantung nih teman-teman ya. Lalu gimana caranya supaya merespon ini dengan baik? Gimana caranya? Ada balance ya, lebih tegas teman-teman ya, lebih tegas. Kamunya juga mesti belajar untuk lebih aware ya sama diri kamu sendiri juga teman-teman ya. Jangan mudah baper, gak usah yang namanya nanti kalau misalkan dideketin gitu kan ya kebaperan gitu, gak usah ya. Coba lihat ya, jangan ibaratnya terperangkap hasrat sesaat terus nyeselnya itu belakangan, end up-nya itu belakangan dan panjang gitu ya, sampai kehilangan apa-apa, kehilangan materi ya, terkena pengkhianatan yang kamu gak tahu ya. Seperti itu loh teman-teman ya, kan nggak enak juga kalau pas lagi butuh dia mendekat gitu, kalau pas lagi nggak butuh dia menjauh ya. Emang enak digituin ya kan, nggak enak kan ya. Oke ya, di cerita yang ketiga sekarang kita lihat teman-teman ya. Cerita yang ketiga tentang apa? Wow. Ya, ini tentang godaan-godaan atau keterikatan ya, bisa jadi seperti ini teman-teman ya. Ada attachment ya, tentang kesenangan sesaat. Nah ini dia nih teman-teman ya, kita coba lihat sebenarnya yang ini berhubungan dengan family, berhubungan dengan keluarga, berhubungan dengan orang dekatnya kamu ya. Lalu kita lihat tentang apa. OMG, ini hubungan yang gak gampang ya, hubungan yang benar-benar kayak apa, susah sih ya, kayak ditentang gitu sana sini teman-teman ya. Hubungan yang ditentang sana sini, terus habis gitu juga hubungan yang gak mudah lah buat kalian berdua ngejalanin gitu ya. Ada godaan-godaan, keterikatan juga gitu. Keterikatannya tuh gini, kalian udah tahu bahwa ini adalah hubungan yang susah gitu. Kalian tahu bahwa ini adalah hubungan yang keluarga itu ada yang nggak setuju atau kayak gimana, tapi balik-baliknya lagi adalah ke dalam diri sendiri gitu, dimana ada pertentangan. Aku cinta gitu, yang ngejalanin kan aku gitu, tapi sekali lagi ya, cinta doang itu nggak bisa kalau dalam sebuah hubungan yang benar-benar real atau serius. Sekuat apa sih ya kan, sekuat apa kamu bertahan gitu kan di dalam ibaratnya badai yang luar biasa, orang-orang di sebelahnya kamu gitu kan yang benar-benar against banget hubungan kalian. Kalau kalian berdua kuat sih fine gitu, tapi kalau misalkan enggak ya, nantinya pasti akan terjadi pertentangan dan suatu saat bakalan bakalan diomongin. Tuh kan beneran udah diomongin juga dari awal gitu. Nah ya ada kata-kata kayak gitu kalau kamu nggak siap-siap bener-bener
siap secara mental ya, seperti itu. Sekarang kita lihat sebaiknya, solusi yang sebaiknya dilakukan adalah ya lebih apa ya, lebih ngelihat segala sesuatu hal itu dengan sudut pandang yang luas tentunya ya, bukan hanya dari situ aja gitu, dan belajar untuk nggak ngelihat sesuatu hal itu sebagai satu hal yang dari hal yang singkat atau sesaat aja teman-teman ya. Jadi prioritaskan hal-hal yang penting untuk diprioritaskan ya, dan juga versi pikiran ya tentang kebahagiaan masing-masing ini coba ditelaah lagi ya teman-teman ya, karena hubungan yang versi kamu adalah yang terbaik tanpa melibatkan dia, tanpa melibatkan orang-orang sekitarnya kamu, ya ini akan jadi hubungan yang capek dan melelahkan ya, seperti itu. Jadi akan jauh lebih baik kalau misalkan pertimbangkan dulu baik-baik gitu kan, pertimbangkan matang-matang gitu, seperti itu. Jangan sampai kamu menjalani satu hubungan di mana pada akhirnya ini bikin kamu lelah, bikin kamu capek, bikin kamu terluka gitu. Nah ini makin complicated nanti ya teman-teman ya, saking sayangnya gitu kan malah justru malah melukai. Nah ini juga jangan. Oke ya teman-teman, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading ya, barengan sama Oracle Card Indonesia. Dan ya untuk kejujuran yang akan terbuka satu persatu ini ya teman-teman ya ya, untuk hal-hal yang bikin capek kamu, hal-hal yang bikin lelah kamu ya, sebenarnya yang tahu kondisi atau situasinya adalah kamu sendiri ya kan. Orang-orang di sekitarnya kita hanya bisa melihat, tapi yang tahu ya semantap apa kita jalan gitu kan ya kita sendiri. Belajar jujur sama diri kita sendiri ya, walaupun mungkin kita jujur sama orang lain masih susah ya, setidaknya kita belajar jujur dengan diri kita sendiri ya, itu cukup membantu. Oke ya, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading barengan sama Oracle Card Indonesia. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.